Pengamanan perampok menggasak rumah Nur Giyanti, 39 tahun, warga desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Banyumas, pada Senin 9 Februari dini hari. Para pelaku datang dengan mengenakan masker dan membawa senjata tajam saat memasuki rumah korban. Dalam aksinya, pelaku melumpuhkan 4 penghuni rumah dan tidak segan melakukan kekerasan. Salah satu anak korban dibekap menggunakan bantal, sementara kepalanya ditekan dan kakinya ditahan hingga darah keluar dari hidungnya. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, rekan Permata. Silahkan laporan Anda. Baik, selamat sore teman-teman Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa sebuah peristiwa perampokan bersenjata bersamaan juga dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh para perampok terjadi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada hari ini, dini hari, yaitu pada pukul 2 pagi. Peristiwa tersebut menimpa satu keluarga, yaitu keluarga Kodrat dan juga istrinya Nurayati dan juga kedua anaknya yang saat itu sedang tertidur pulas. Kejadian dimulai pada pukul setengah 2 dini hari. Ada sekelompok orang tidak dikenal masuk melalui jendela kamar anak pertamanya yang bernama Luigi, kemudian masuk melalui jendela tersebut, kemudian melakukan aksi perampokan dengan cara membekap anak pertamanya, kemudian mulai memasuki ke kamar dari orang tua tersebut. Yang pertama menjadi korban adalah anak pertama, itu dibekap pada bagian kepala, kemudian diinjak pada bagian kaki hingga membuat si anak sempat panik, teriak, kemudian mengeluarkan darah mimisan dari hidung anak tersebut. Setelah itu pelaku mulai masuk ke beberapa kamar lain yang menjadi tempat di mana orang tua tersebut tidur, yaitu rumah milik Kodrat dan juga Nur Hayati. Seperti itu. Baik, rekan Permata, bisa dilaporkan bagaimana cara pelaku melumpuhkan penghuni rumah saat pertama kali masuk? Betul, dari berdasarkan olah TKP dan juga pemeriksaan di lokasi kejadian, pertama kali para pelaku masuk itu dengan cara mencongkel jendela kamar anak yang berada di sisi selatan dari rumah tersebut. Jadi para pelaku ini ternyata sudah membawa perlengkapan seperti tang, kemudian juga linggis untuk mencongkel jendela. Kemudian mereka mulai memasuki rumah dengan memasuki di area kamar anak pertama. Kemudian ketika sudah masuk, dua orang pelaku mencoba untuk membekap anak pertama, sementara dua pelaku yang lain mencoba memasuki kamar utama, yaitu kamar sang pemilik rumah, itu Bapak Kodrat dan juga sang istri. Baik, rekan Permata, kemudian bagaimana kondisi anak pertama saat dibekap para pelaku? Betul, memang kondisi anak sangat trauma, terutama saat pada waktu kejadian, dia diikat, kemudian dibekap menggunakan bantal, dia sempat menjerit dan juga berteriak seperti itu, dan coba ditutupi dengan bantal karena memang situasinya pada dini hari, otomatis para pelaku refleks untuk membekap anak tersebut. Namun karena mendengar suara tersebut, sang ibu mencoba untuk melawan, kemudian masuk ke area kamar sang anak, dan sang ibu sempat meminta kepada para pelaku itu untuk supaya tidak membekap karena dia merasa takut, sang ibu merasa takut sang anak ini bisa meninggal karena situasinya atau kondisi sang anak sudah mengeluarkan darah mimisan sehingga sangat khawatir. Dan sampai dengan saat ini korban atau anak ini mencoba untuk ditemukan dalam artian didampingi dari pihak orang tua dan juga dari pihak terkait. Seperti itu. Baik, rekan Permata, kemudian senjata apa yang dibawa pelaku dan ancaman apa yang mereka sampaikan kepada para korban saat beraksi? Ya, memang perampokan dengan kekerasan dan juga senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku ini memang cukup membuat trauma. Dan senjata yang dibawa oleh para pelaku perampokan ini adalah seperti ada pisau,
kemudian ada linggis, kemudian ada beberapa senjata lain seperti kapak seperti itu juga ada. Dan mereka bahkan mengancam akan menembak apabila memang dari keluarga ini melakukan pemberontakan. Sehingga kedua orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, itu diikat, kemudian dipekap, kemudian dimasukkan ke dalam kamar yang lain, supaya mereka tidak melihat aksi tersebut. Seperti itu. Baik, rekan Permata, kemudian barang-barang apa saja yang berhasil dibawa kabur pelaku dan berapa total kerugian korban? Ya, pada saat melakukan aksi penyekapan itu, mereka memaksa untuk para korbannya untuk menunjukkan di mana letak barang berharga seperti emas, kemudian ada uang tunai, dan juga beberapa barang yang lain. Para pelaku ini berhasil membawa barang dari milik korban, yaitu seperti emas, perhiasan yang dimiliki oleh istri, kemudian ada uang tunai senilai 12,4 juta rupiah, kemudian ada juga 3 handphone yang merupakan milik dari ayah, ibu, dan juga anak tersebut. Baik, rekan Permata, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Awal mula sama kronologinya seperti apa sih, Bu? Posisi saya lagi tidur, Kak. Tiba-tiba ada dua, yang pertama masuk ke kamar 2 orang, langsung megang saya. Akhirnya saya bangun, langsung ngambil HP saya, terus saya langsung dipegang dulu sebelum diikat. Terus saya keluar, suami udah tengkurap di sini sambil diikat bagian belakang. Terus karena anak saya teriak, bilang gimana dia, kayak gitu. Terus saya nyamperin, saya bilang ke pelakunya, kan 2 orang nih, nindih berarti ya, di bagian kepala sama bagian kaki, ditindihin sama mukanya dipekop pakai bantal. Saya bilang, Pak udah stop, kasihan anak saya, kasihan nanti mati, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya, makanya Bu, diam, jangan teriak, diam. Iya Bu, saya diam. Akhirnya anak saya yang 2 ini bangun, saya dibawa ke kamar sini. Posisi suami udah tengkurap, diikat belakang sama kaki juga. Saya sempat buka nih tali, bisa, tapi masih pura-pura saya diikat, tapi udah lepas. Saya ambil kuncinya dari dalam, takut saya dikunci dari luar, taruh di lemari. Pelakunya nyariin kuncinya, tapi alhamdulillah dia nggak ngeh nyariin kuncinya, kayak gitu. Terus selang berapa lama pintu ditutup, sunyi senyap. Saya bukain tali suami sama kaki juga, terus saya lari keluar, tapi udah lost, nggak ada, orangnya udah pergi, nggak tahu kemana. Itu kejadian jam berapa? Kurang paham, sekitar 1:30-an Pagi berarti ya? Iya, menjelang pagi, iya. Kondisi semua sedang terlelap ya? Iya, terlelap itu. Lu dibangun itu gimana ya? Maksa sih gimana Pak? Lagi posisi tidur langsung, suami mana kayak gitu. Terus ada bapak siapa? Sini bangun gitu. HP saya diambil, HP suami diambil, uang dari paguyuban juga diambil, HP 3, uang anak saya 400.000, uang saya dapat arisan juga diambil. Udah itu, sama set top box set top box juga diambil. Mungkin dia mikirnya itu yang CCTV itu connect-nya apa ya? Iya, tapi ternyata bukan, ternyata itu set top box-nya yang dibawa kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.